Indonesia adalah surga wisata di dunia. Beragam keindahan tidak pernah ada habisnya. Kenangan indah tercipta dalam setiap perjalanan. Jutaan momen terekam dan tak terlupakan. Bersama InJourney sebagai ekosistem aviasi dan pariwisata Indonesia. Berbagai layanan dari mulai penerbangan, ke bandar udaraan, hospitality, retail, dan berbagai keindahan destinasi wisata Indonesia siap menyambut dengan layanan standar kelas dunia. Rayakan berbagai destinasi. Kunjungi aneka surga tersembunyi. Hai guys. 10 tahun lalu kayak mana rumah ini? Motor di sepanjang pantai penuh dengan sampah. Sekarang udah oke. Udah keren merapat. World record speed of 261 kilometers per hour, powered by V6 engine. Close 10,000 RPM. 10 teams, 19 drivers will compete. After 39 countries all over the world, now it's time for us. The first time ever in the world's largest volcanic lake. Introducing the F1 Powerboat Championship in Lake Toba, Indonesia. That is not a good start from Eric Stark as Strong why not catch and pull away from the pole sitter. Look at that! Peter Marin flies past Anderson and immediately out of our Get ready, February 2023. Ladies and gentlemen, we have just landed at Samratulangi Airport. Welcome to Manado.
InJourney Updates. The highlight news of InJourney. Selamat Tahun Baru 2023. Event konser tahun baru bertajuk New Year's Eve Concert at Labuan Bajo yang diselenggarakan oleh InJourney sukses menghibur para wisatawan Labuan Bajo di malam pergantian tahun. Tercatat terdapat 5.000 wisatawan yang datang ke event ini, dari sebelumnya 3.000 yang ditargetkan. Keberhasilan InJourney dalam menyelenggarakan New Year's Eve at Labuan Bajo juga mendapatkan apresiasi dari para musisi yang mengisi acara. InJourney berharap New Year's Eve Labuan Bajo ini dapat menjadi pemantik bagi penyelenggara event lainnya untuk menghadirkan gelaran event berkelas internasional di area Marina Waterfront Labuan Bajo yang tentunya akan terus memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal dan UMKM di daerah sekitar. ITDC selaku BUMN pengelola kawasan ekonomi khusus Mandalika atau The Mandalika bersama dengan Mandalika Grand Prix Association sebagai bagian dari ITDC Group meluncurkan World Superbike Indonesia Round 2023 yang akan berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 3-5 Maret 2023 mendatang. Pada seri ini, Indonesia mendapatkan kehormatan menjadi seri kedua di WSBK musim 2023 setelah seri pembuka di Phillip Island, Australia. Peluncuran WSBK 2023 ditandai dengan dimulainya penjualan tiket menonton WSBK 2023 mulai 12 Januari 2023. Acara peluncuran WSBK 2023 ini dihadiri oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia, dan jajaran Direksi ITDC. Semuanya, ada yang bisa tahu nggak sekarang Chef ada di mana? Kalau misalkan teman-teman ini merupakan salah satu followersnya dari Marc Marquez, pasti tahu nih spot yang sempat viral di belakang Chef ini. Yes, benar banget, Chef lagi ada di Lombok. Nah, Lombok ini nggak hanya terkenal dengan pantainya yang indah, tapi kalau teman-teman kesini, sekarang bisa mengunjungi sirkuit Mandalika dan juga wisata di sekitar sirkuit Mandalika. Kalau jalan-jalan ke Lombok itu nggak cuma dapat kenang-kenangan foto yang instagramable, tetapi teman-teman akan diajak berjelajah seakan menggunakan mesin waktu. Penasaran nggak? Chef sih udah penasaran banget. Langsung aja kalau gitu kita kunjungi wisata sekitar Mandalika. Ada apa di sini? Mandalika, salah satu kawasan eksotis yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat ini, belakangan namanya jadi makin hits setelah diresmikannya sirkuit Mandalika yang jadi trek penyelenggara MotoGP 2022. Di sekitar sirkuit Mandalika juga ada destinasi wisata lainnya yang masih terjaga dan belum banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Mau tahu titik wisata mana aja yang bisa kamu kunjungi? Ada apa di sini? Pertama, tempat yang akan kita kunjungi adalah Desa Adat Sade. Desa yang udah jadi tujuan wisata sejak masa Hindia Belanda. Begitu masuk ke Desa Sade, kamu akan dibuat kagum sama kehidupan masyarakat suku Sasak yang masih mempertahankan keaslian budayanya.
Mulai dari gaya bangunan sampai pakaian sehari-hari penduduk desa pun masih tradisional. Pokoknya berkunjung ke desa ini bisa bikin kamu serasa naik mesin waktu deh ke zaman dulu. Melihat kehidupan masyarakat desa Sade yang masih kental dengan budayanya ini, kita semua harus turut serta melestarikan tradisi agar potensi budaya dapat terus dilestarikan dan hal tersebut bisa dijadikan sumber pendapatan penduduk setempat. Kedua, Desa Beleka. Desa yang terkenal dengan kerajinan tangan berupa anyaman yang sebagian besar berbahan dasar ketak dan rotan. Selain itu, desa ini memberikan pengalaman membuat anyaman tradisional serta menyediakan sentra buah tangan khas Lombok. Kerajinan di sini sudah dipasarkan hingga internasional loh. Dan hal ini juga berpengaruh terhadap meningkatnya tenaga kerja yang terserap. Ketiga, waktunya kita pindah ke Pantai Tanjungan. Pantai dengan suasana yang tenang ini memiliki pasir putih yang bersih dan juga dikelilingi oleh bukit. Jadi view-nya cantik banget. Wisatawan yang datang ke pantai ini belum seramai wisata pantai lainnya yang ada di Lombok. Jadi kamu bisa ngabisin waktu bersantai dengan suasana yang tenang dan nyaman. Main ke pantai nggak akan lengkap rasanya kalau nggak ditemenin sama kelapa muda. Nah, di sini kita bisa menikmati pantai dengan berfoto di tepi pantai sambil bermain pasir pantai yang indah. Buat kamu yang mau menginap di sekitar sirkuit dengan suasana yang homey, coba deh datang ke Desa Sukadana yang nyediain penginapan dengan desain bangunan unik. Selain itu, akses transportasi menuju ke sini juga udah gampang. Suasana asri pedesaan, penduduk lokal yang ramah bakal bikin kamu tambah betah buat tinggal di sini lebih lama. Untuk memenuhi kebutuhan akomodasi selama event MotoGP kemarin, ada juga nih campsite Iger X Bobo Box, tempat yang pas untuk nyobain sensasi menginap di alam terbuka dengan view pantai Kuta Lombok yang sudah dilengkapi fasilitas toilet dan aliran listrik yang memadai. Last but not least, kita bakalan pergi ke ikon wisata baru yang jadi tempat tujuan Marc Marquez dan kawan-kawannya sewaktu di Lombok. Dimana lagi kalau bukan sirkuit Mandalika. Sirkuit ini punya konsep street circuit, jadi kamu juga bisa nih berekreasi di sekitar area sirkuit saat nggak ada event balap yang sedang berlangsung. Ada beberapa hal yang jadi daya tarik dari sirkuit Mandalika, mulai dari bangunan modular pit building yang berhasil dapat rekor muri sebagai pembangunan sirkuit pertama standar Federation Internationale de Motocyclisme, hingga motif tenun Subhanale milik suku Sasak yang menghiasi area run-off. Yang gak kalah menarik adalah wilayahnya yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia serta dikelilingi dengan perbukitan, bikin tempat ini jadi destinasi wisata kelas dunia yang wajib banget kamu datengin. Ya, kita lihat kunjungan wisatawan meningkat tajam, dan yang paling terpenting juga adalah terbukanya peluang usaha, lapangan kerja kembali tercipta, dan kebangkitan ekonomi. Tapi kalau dilihat di sini ya, ada apa di sini, bisa juga menemukan tatanan-tatanan ekonomi baru, bentuk kolaborasi pemerintah dengan dunia usaha secara tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Ya, ini kita bangun dalam suatu keseluruhan komprehensif. Ada desa wisata Sade di sini, ada desa wisata Grupuk, Rembitan, ada desa wisata Sukarare, Bili Bante. Nah, ini merupakan bagian daripada ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada di Lombok Tengah, di Mandalika. Jadi bukan hanya Mandalikanya yang meningkat, tapi juga desa-desa wisatanya sebagai bagian daripada pariwisata berbasis masyarakat yang berkeadilan. Yuk teman-teman, kunjungi desa-desa wisata yang ada di Mandalika, di Lombok Tengah, maupun juga di Lombok dan Nusa Tenggara Barat. Banyak banget yang keren-keren. Sampai jumpa di kunjungan Anda selanjutnya di Mandalika. Salam jalan kawan jalan. Nah, memang ya, destinasi wisata ataupun budaya di Indonesia ini memang selalu menarik untuk dikunjungi. Selain bisa merefresh pikiran kita juga bisa belajar mengenai sejarah ataupun budaya dari destinasi wisata tersebut. Gak hanya itu, kita juga berpartisipasi untuk pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Jadi gimana? Menarik bukan? Langsung aja kunjungi wisata di sekitar Mandalika.